Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yuniarti Mardiatun dari Prodi Akuntansi Syariah 2020A. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan beribu-ribu nikmat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah mengubah dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang pada saat ini. Pada hari ini, saya akan membedah buku atau meresensi buku yang berjudul The Great of Two Umars. Buku ini yang ditulis oleh Fuad Abdurrahman. Buku ini menceritakan dua pemimpin yang dapat kita jadikan inspirasi dan menjadi tauladan yang baik, yaitu Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Kedua tokoh ini adalah orang-orang yang mampu merubah peradaban dunia. Pada pertama kali syiar Islam, Umar bin Khattab adalah salah satu orang yang paling menentang keberadaan agama Islam. Umar menganggap agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW selalu membuat kekacauan bagi masyarakat Quraisy. Umar menyalahkan Islam sebagai penyebab kekacauan. Dan Umar mendapatkan kabar bahwa adik tercintanya yaitu Fatimah telah memeluk agama Islam. Umar bin Khattab sangat marah. Kemudian ia pergi ke rumah Fatimah. Sesampainya ia di rumah Fatimah, Umar langsung menyerang Fatimah dan Sa'id bin Zaid. Namun, mereka tetap teguh membela agama Islam. Umar tersadar perbuatan jahatnya terhadap Fatimah dan Sa'id bin Zaid, lalu meminta maaf. Umar pun meminta keduanya untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Mendengar ayat suci Al-Quran tersebut, Umar merasa kagum akan keindahan bacaan tersebut. Kemudian, Umar bin Khattab memutuskan untuk memeluk agama Islam. Suatu malam, Umar bin Khattab bermimpi. Ia bangun tidur dengan sangat terkejut dan berkata, "Siapakah orang dari Bani Umayyah yang terluka ini? Dari keturunan Umar dan memiliki nama Umar, melangkah di jalan Umar dan memenuhi dunia dengan keadilan." Umar sudah memimpikan keturunannya pada 40 tahun sebelum sang keturunan itu lahir. Penerus yang kelak dinamai Umar bin Abdul Aziz dan menjadi khalifah dengan mewarisi karakter Umar bin Khattab dalam menjalankan kepemimpinan. Masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz sangat singkat, hanya 2 tahun, 5 bulan dan 4 hari. Namun, beliau berhasil menghidupkan kejayaan Islam sebagaimana pada masa pendahulunya. Beliau membuat prestasi dan kebijakan yang menguntungkan rakyat. Umar bin Abdul Aziz mengembalikan fungsi Baitul Mal, memperbaiki birokrasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menghapus pajak-pajak tambahan dan retribusi, mengadakan uji kelayakan bagi calon gubernur dan pejabat negara, menghormati dan memuliakan para keturunan Nabi. Umar bin Abdul Aziz merupakan pemimpin yang sangat tegas, berani dalam mengambil keputusan. Ketegasannya ini, di mana beliau berani mengganti para gubernur dan pejabat negara yang tidak berlaku adil dan zolim terhadap rakyat. Kemudian digantikan dengan pejabat yang lebih baik dari sebelumnya. Inilah sosok pemimpin yang baik, adalah bukan hanya berani mengangkat seorang pejabat, namun juga berani dalam mengambil keputusan untuk pemecatan pejabat yang zolim terhadap rakyatnya. Yang dibutuhkan dari tiap pejabat adalah yang mampu mengayomi dan paham terhadap ranah kerjanya. Salah satu kerendahan dari hati Umar bin Abdul Aziz bahwa dia tidak ingin dipanggil Khalifah Allah di bumi. Ada satu cerita, yaitu seseorang yang memanggil Umar dengan sebutan Khalifah Allah di bumi. Tentu saja Umar terkejut dan berkata kepadanya, "Berhenti, aku dilahirkan dan dinamai oleh keluargaku dengan nama Umar." Jadi, jika ada seseorang yang memanggil Umar, maka beliau akan menanggapinya. Ketika Umar bin Abdul Aziz sudah dewasa, beliau dipanggil dengan sebutan Abu Hafsah. Dan ketika para penduduk memilihnya menjadi khalifah dengan nama Amirul Mukminin,
Jika ada seseorang yang memanggil dengan sebutan nama tersebut, beliau masih menanggapi, "Adapun nama Khalifah Allah di bumi." Beliau tidak seperti itu, sebab Umar bin Abdul Aziz berkata bahwa Khalifah Allah di bumi adalah sebutan untuk para rasul dan nabinya. Dan selesai. Hikmah yang dapat kita peroleh setelah membaca buku ini yaitu bahwa untuk membuat rakyat sejahtera kuncinya adalah bagaimana kepemimpinan sang pemimpin apabila pemimpin berlaku adil dan bijaksana akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.